Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Kak Ucok. Kak Ucok berharap adik-adik kabarnya sehat-sehat selalu. Begitu juga dengan kabar Kak Ucok dan juga dengan Kak Tine yang tidak habis-habisnya dan tidak bosan-bosannya mendampingi kita untuk mengiringi musik di sekolah minggu online ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, agar kiranya Roh Kudus berkenan hadir dalam ibadah kita hari ini. Ayo adik-adik, Kakak Ucok undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Yuk, ayo Kak Tine. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan daku tiap hari, mentari bersinar. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan daku tiap hari, mentari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya adik-adik masih berdiri, kita mau berdoa, minta pertolongan Roh Kudus agar kiranya kita diberi hikmat dalam ibadah kita ini. Yuk kita bersatu dalam doa, matanya ditutup, tangannya dilipat. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, kami dapat kembali beribadah walaupun ibadah online. Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami, biarlah kiranya Engkau sudi mengampuni setiap dosa-dosa kami, agar kiranya Tuhan kami layak dekat dengan Engkau. Jauhkan segala kuasa sejahat yang akan mengganggu kami, Tuhan. Tapi biarlah malaikat-malaikat Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, pribadi lepas pribadi. Hadirlah Roh Kudus di setiap kami, di setiap rumah kami, di setiap hati kami, agar kiranya Tuhan kami semakin dekat dengan Engkau, dan saat kami nanti mendengarkan firman-Mu juga Tuhan, kami mengerti akan firman-Mu itu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berikan kepada kami Tuhan sukacita yang penuh. Berikan kepada kami juga semangat dalam menghidupi, dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam campur tangan dan pengasihan-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan memohon. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita masih tetap bersuka cita atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita, atas penyertaan Tuhan, hingga kita masih bisa hidup sampai hari ini, hingga kita masih bisa berada sampai saat hari ini, bahkan bisa mengikuti ibadah online hari ini. Oke adik-adik, dengan tetap sukacita, kita angkat pujian adalah sukacita di hatiku. 2, 3. Yuk Kak Tine. Bisa bertepuk tangan adik-adik ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
Kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur atas kasih Tuhan yang selalu diam di hati kita, atas semua berkat yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi apapun yang terjadi pada kita adik-adik, kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka cita agar kiranya berkat itu tidak jauh dari kita, agar kiranya juga orang-orang di sekitar kita bangga akan Tuhan kita. Dan mereka bisa bertanya-tanya, kenapa ya anak-anak Tuhan itu kok selalu bersuka cita, selalu bersyukur, padahal pandemi sekarang ini menakutkan, gak bisa kemana-mana. Tapi anak-anak Tuhan kok selalu bersyukur ya? Nah, mereka akan bertanya-tanya kepada Tuhan ya, kepada kita ya. Kenapa ya anak-anak Tuhan seperti itu? Nah, kita bisa berikan contoh kepada mereka sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kita. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan satu sama lain juga adalah teman, sahabat gitu kan. Kita diajarkan untuk peduli satu dengan yang lain karena Tuhan Yesus terlebih dahulu peduli kepada kita dan Dia mau menjadi sahabat bagi kita. Oleh karena itu, kita juga harus meneladani Tuhan kita untuk menjadi sobat bagi orang-orang di luar sana, bagi keluarga kita, bahkan orang di sekeliling kita, dan bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Oke adik-adik, kita angkat pujian, ada satu sobatku. Ayo Katina. Bisa tepuk tangan nih adik ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, nama Yesus itu menghibur hati kita. Nah, saya mengajak adik-adik ya di rumah juga mau menghibur orang di rumah kita ya. Bahkan tetangga kita mungkin ya dari jauh gak apa-apa kita saling sapa gitu. Nah, kan bilang namanya Yesus yang menghibur hati kita. Berarti kita udah terhibur dong. Oleh karena itu, ayo kita bersuka cita. Kita angkat sekali lagi puji ini dengan sukacita, dengan lebih semangat lagi. Hari ini pokoknya kita semangat. Walaupun apa yang terjadi kita tetap semangat karena Tuhan kita. Ayo Katina sekali lagi. Bisa tepuk tangan adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang
menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, adik-adik, kita terhibur sekali, bersukacita sekali atas sobat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, kita juga minta pertolongan kepada Roh Kudus agar kita mau dibentuk menjadi apapun. Karena kita anak-anak Tuhan, kita mau siap dibentuk menjadi apapun itu. Tentunya agar kita siap menjadi alat bagi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Oleh karena itu, kita kembali naikkan pujian bagaikan bejana. Yuk kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, agar kiranya apa yang terjadi pada kita dapat lalui dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ayo Katine. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Bagaikan bejana, sekali lagi, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dari atas sekali lagi, bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dalam setiap jalanku, dalam segenap jalanku,
adik-adik, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berikan persembahan itu dengan adik-adik bisa mempersiapkan uangnya dalam satu wadah ataupun amplop ya. Nanti disimpan pada saat kita nanti kembali bisa ibadah di tempat ibadah atau di gereja. Adik-adik bisa membawa persembahan itu dan menyerahkannya kepada kakak-kakak sekolah minggu agar kiranya diserahkan kepada majelis jemaat. Nah, atau juga adik-adik boleh minta ke papa mamanya untuk mentransfernya saja ke gereja. Jadi tidak usah repot-repot pada saat nanti kita ibadah ke gereja. Nggak usah menunggu lama-lama. Oke, kita persiapkan semuanya untuk mengiringi persembahan ini. Kita angkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Ayo Kak Tina. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita dalam doa, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Kau berikan kepada kedua orang tua kami Tuhan, hingga mereka sampai saat ini Tuhan bisa menafkahi kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini juga Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan, atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Inilah persembahan kami Bapak yang tidak seberapa jumlahnya, namun kami yakin Engkau tulus menerimanya Tuhan. Berikan kembali Tuhan berkat yang lebih lagi kepada kami. Jadikan kami selalu berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami, agar kiranya orang-orang di sekitar kami dapat merasakan berkat-berkat dari-Mu juga Tuhan. Terimalah persembahan kami ini yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita berdoa dulu yuk. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami kembali berkumpul, kami telah memuji Engkau, kami telah memberikan persembahan, dan pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Bapa, Tuhan kuasai hati kami semua yang mendengar maupun hamba-Mu yang berbicara Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini dari awal hingga dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, cerita kita hari ini masih berlanjut dari cerita-cerita minggu lalu ya. Semua ceritanya masih tentang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu adik-adik sudah dengar ceritanya ya. Mereka sudah keluar dari perbudakan di Mesir, kemudian mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun untuk menuju ke satu tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada Bapak Abraham. Nah, pada saat ini adik-adik mereka sudah mau dekat kepada tujuan mereka, ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu ya. Mereka sudah mau tiba ke satu kota namanya Yeriko. Nah, kota Yeriko ini adalah kota pertama
yang direbut oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, ketika mereka sampai di situ, mereka melihat ternyata kota Yeriko itu dikelilingi oleh tembok yang sangat besar, sangat tebal, adik-adik. Gimana ya mereka bisa masuk ke kota Yeriko itu? Dan orang Yeriko pada saat itu sudah menutup pintu gerbang kota mereka, karena mereka sudah tahu orang Israel mau merebut kota mereka. Nah, gimana caranya ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, kenapa sih kota itu dikelilingi oleh tembok, adik-adik? Karena pada zaman itu suatu kota kebanyakan itu ditembokin, adik-adik. Nah, temboknya itu menjadi benteng buat pertahanan mereka, supaya ketika ada penduduk lain, bangsa lain mau masuk, mau menduduki kota mereka, mau masuk ke menumpas mereka, mau merebut kota mereka, itu mereka nggak bisa, karena mereka punya tembok yang sangat besar. Karena itu setiap kota kebanyakan pada zaman itu punya benteng, punya tembok. Nah, kota Yeriko juga seperti itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan sudah berfirman kepada Yosua bagaimana mereka merebut kota Kanaan itu. Tuhan bilang mereka harus mengitari tembok Yeriko itu 1 hari 1 kali. Nah, selama 6 hari. Jadi 1 hari putar, hari kedua putar, hari ketiga sampai hari ke-6. Di hari ke-7 mereka harus memutari tembok Yeriko itu bukan cuma 1 kali, tapi 7 kali. Nah, adik-adik, siapa yang memutari tembok Yeriko ini? Nah, ini banyak ya adik-adik ya, seperti barisan mereka berjalan. Barisan yang paling depan itu adalah orang-orang Israel yang membawa senjata. Nah, di belakangnya itu ada 7 orang imam. 7 orang imam ini membawa 7 sangkakala tanduk domba. Nah, sangkakala itu seperti trompet ya adik-adik ya. Tapi pada zaman itu kan belum ada trompet. Jadi mereka membuatnya dari tanduk domba, dari binatang domba diambil tanduknya. Itu bisa ditiup dan bisa menimbulkan suara ya, suara yang nyaring. Nah, di belakang dari imam-imam yang membawa sangkakala itu ada imam-imam lagi. Mereka itu membawa tabut perjanjian Tuhan. Nah, terakhir dibilang itu disebutnya barisan penutup. Nah, itu juga orang-orang Israel. Jadi banyak ya yang akan mengelilingi tembok Yeriko ini. Tuhan berfirman lagi kepada Yosua, ketika mereka berjalan ini, mereka tidak boleh mengeluarkan suara apapun. Gak boleh ngobrol, pokoknya gak boleh ngeluarin kata-kata apapun. Harus diam, kecuali suara sangkakala yang ditiup oleh 7 orang imam itu. Jadi adik-adik kita bisa bayangkan ya, 1 hari mereka berjalan sambil 7 imam itu meniup sangkakala 1 kali, terus kembali ke kemahnya. Hari kedua terus sampai hari ke-6. Nah, pada hari ke-7 ini hari yang khusus Tuhan, adik-adik ya. Karena di hari ini Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko ke tangan bangsa Israel. Pada hari itu mereka bangun pagi-pagi, mereka mempersiapkan diri, barisannya seperti itu juga, dan mereka berjalan. Nah, Yosua sudah berpesan adik-adik, kali ini di hari ke-7 ini kalian harus mengitari tembok Yeriko itu 7 kali ya. Nanti pada putaran ke-7, putaran terakhir itu, ketika Yosua bilang bersoraklah, nah semua orang Israel harus bersorak dengan suara nyaring. Jadi berbeda ya adik-adik ya. Hari ke-1 sampai hari ke-6 tidak boleh bersuara sama sekali. Tapi di hari ke-7, di putaran yang terakhir yang ke-7 kali itu, kalau Bapak Yosua bilang bersoraklah, bangsa Israel semua harus bersorak. Nah, pada hari ke-7 ini mereka berkeliling lagi. Nah, di kali ke-7 di putaran terakhir Yosua berteriak, bersoraklah. Lalu bangsa Israel semua bersorak dengan suara yang nyaring. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pada saat itu juga tembok Yeriko hancur adik-adik. Sehingga bangsa Israel bisa masuk, bisa menduduki kota itu, negeri itu bisa diduduki dan mereka bisa tinggal di tempat itu. Sudah lama adik-adik mereka mengembara tidak punya tempat, dan sekarang Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberikan kota Yeriko itu kepada bangsa Israel. Nah adik-adik, dari cerita ini kita lihat ya adik-adik ya, cara Tuhan itu sangat ajaib. Tuhan suruh bangsa Israel cuma memutari tembok Yeriko. Kalau kita pikir kok bisa diputarin aja, tapi temboknya hancur. Tapi itulah cara Tuhan. Nah adik-adik, kita juga lihat pada saat mereka memutari tembok Yeriko itu, ada imam yang membawa tabut perjanjian. Buat apa tabut perjanjian itu dibawa-bawa adik-adik? Nah pada saat itu adik-adik, tabut perjanjian itu adalah tanda lambang kehadiran Tuhan. Jadi
mereka kemanapun pergi, mereka bawa itu tabut perjanjian. Bentuknya kotak adik-adik ya, ada gambar, ada patung malaikat di atasnya. Nah, adik-adik di situ mereka membawa, pada saat mereka mengitari tembok Yeriko, mereka juga bawa tabut perjanjian itu, diangkat-angkat adik-adik ya, mengelilingi. Itu artinya apa adik-adik? Artinya bahwa Tuhan sendiri yang bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang menyertai mereka mengelilingi tembok Yeriko itu dan membuat tembok itu hancur. Jadi semua itu adalah perbuatan tangan Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita ini ya kita mau belajar seperti bangsa Israel pada saat itu. Mereka percaya loh sama Tuhan, percaya sepenuhnya. Padahal kalau kita pikir caranya sangat aneh ya adik-adik ya. Kenapa sih mesti putarin tembok begitu? Kalau kita pikir, kenapa kalau kita nggak percaya adik-adik ya, kita meragukan Tuhan, kita berpikir, Tuhan kenapa mesti pakai puter-puterin tembok? Coba Tuhan bikin aja gempa bumi lokal, gempa bumi setempat, hancurin aja tuh kota Yeriko. Kayaknya itu lebih masuk akal. Atau Tuhan kirim halilintar, hancurkan tuh tembok-tembok Yeriko. Kayaknya itu lebih bikin kami percaya deh Tuhan daripada suruh muterin tembok Yeriko. Tapi tidak adik-adik ya, bangsa Israel percaya pada perintah Tuhan. Dan yang kedua adik-adik, bukan cuma percaya, tapi mereka juga taat pada perintah Tuhan. Tuhan bilang putarin tembok Yeriko itu, mereka memutari. Tidak boleh bicara, harus diam. Mereka diam. Hari ke-7 mereka harus 7 kali berputar, mereka juga ikutin. Mungkin adik-adik pada saat itu orang-orang Yeriko mencemooh mereka, mentertawakan mereka. Mau merebut kota kami tapi caranya kayak begitu. Mana mungkin, mana bisa. Tapi mereka tetap taat pada perintah Tuhan. Ya, kita belajar seperti bangsa Israel itu. Yang pertama, kita percaya pada Tuhan sepenuhnya. Tuhan pasti akan menolong kita. Tepat pada waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dan yang kedua, kita belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan bilang apa, kita taat pada firman Tuhan. Ya, kakak harapkan adik-adik semua juga di masa seperti ini, apalagi adik-adik ya, kita lebih rajin baca Alkitab supaya kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kami, di dalam hidup kita. Juga kita lebih tekun berdoa. Ya, adik-adik, cerita kakak sampai di sini aja. Kakak mau bacain agenda ya hari ini, terutama buat adik-adik yang perlu catatan ibadah untuk sekolahnya ya. Nanti adik-adik bisa catat ya. Judul cerita kita adalah Tuhan berkuasa. Temanya belajar dari kisah runtuhnya tembok Yeriko. Belajar dari kisah runtuhnya tembok Yeriko. Bahannya diambil dari Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Tujuan ceritanya, kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Karena itu kita dapat mengandalkan Tuhan menghadapi apapun. Kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, karena itu kita dapat mengandalkan Tuhan menghadapi apapun. Nah, ayat hafalannya diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Adik-adik cari ayat itu, kakak bacakan dulu. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, itu ayat hafalannya ya. Ya adik-adik, sampai di sini dulu. Sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu menguatkan Tuhan. Kami belajar dari cerita Yosua, dari cerita hancurnya tembok Yeriko. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup Tuhan, Allah yang tidak berubah Tuhan, dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang kami hadapi, dan ajar kami taat kepada Engkau. Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, tolong buat adik-adik terus bertumbuh di dalam Engkau, semakin mencintai firman Tuhan. Hari demi hari mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, pelihara juga kesehatan mereka bersama dengan keluarganya. Kiranya Tuhan menjauhi dari segala penularan virus COVID ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa supaya adik-adik juga Tuhan terus berikan semangat dan sukacita, sekalipun mereka harus belajar dari rumah. Tidak mudah Tuhan belajar dari rumah, tapi Tuhan tetap
berikan adik-adik semua semangat dan ketekunan. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat semuanya. Kami serahkan doa ini, ucapan syukur kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, setelah mendengarkan cerita, setelah ini ada teman kalian, Gabriel kelas 3 dan Mikael kelas 2 akan memberikan persembahan pujian, judulnya Lord's Prayer. Nah buat adik-adik yang ingin juga memberikan persembahan puji-pujian, adik-adik boleh bisa menghubungi kakak-kakak kelasnya. Kalau adik-adik punya handphone kakak siapa aja, adik-adik boleh hubungi. Nanti akan diatur supaya adik-adik juga bisa berbagian dalam ibadah ini, memberikan persembahan pujian kepada Tuhan. Terima kasih. Bye adik-adik. Adik-adik dengan tetap berdiri, kita berdiri dengan posisi sempurna, kita mau mengakui iman percaya kita naikkan pujian Aku Percaya. Yuk katanya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita hari ini, tetapi kita yakin dan percaya berkat, sukacita, dan perlindungan Tuhan tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah berkesudahan. Selamat hari Minggu semuanya, tetap bersukacita, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.
Bisa tepuk tangan adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus yang menghibur hatiku.